tidak bisa ujian skripsi itu peraturan dari Rektor Universitas Negeri Padang, merujuk kepada peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Artinya, Anda wajib menulis artikel sebelum ujian skripsi dan artikel Anda wajib ditulis di Jurnal Bahasa dan Sastra. Kalaupun artikel Anda nanti tidak diterbitkan di Jurnal Bahasa dan Sastra, Pak Ade sebagai editor in chief Jurnal Bahasa dan Sastra akan mencarikan jurnal lain untuk tempat terbitnya artikel Anda. Saya sangat berharap kegiatan ini bisa memberikan manfaat buat kita semua. Jadi tolong manfaatkan semaksimal mungkin. Sekali lagi terima kasih Pak Ade. Dan saya atas nama Koordinator Program Studi Sastra Indonesia, dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, membuka kegiatan ini secara resmi. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Baiklah, demikian saja saya sudahi dengan billahi taufiq hidayah. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian kata sambutan dari Ibu Koordinator Prodi Sastra Indonesia, Ibu Dr. Yeni Hayati. Selanjutnya kita masuk ke acara inti. Seharusnya ini dimoderatori oleh rekan saya Bu Nesa, tapi mungkin Bu Nesa sedang ada kegiatan lain yang tidak bisa ditinggalkan, maka saya sendiri akan memandu diri saya sendiri. Oke, baiknya kita mulai dari mana? Kita mulai dari jurnal dulu ya. Apa itu jurnal? Ya. Baiklah, saya akan melakukan share screen terlebih dahulu. Oke, apakah sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Baik, sedikit menyambung dari pengumuman Ibu Yeni Hayati tadi, memang benar bahwa kebijakan terbaru dari program studi sastra Indonesia terkait publikasi artikel ilmiah dari skripsi mahasiswa pada edisi selanjutnya, edisi November atau Desember. Ya, edisi November atau Desember, jurnal prodi kita yaitu yang seperti tertera di sini. Nah, ya. Bisa terlihat ini jurnal prodi kita ya. Yang pada edisi-edisi sebelumnya itu menerima dengan senang hati artikel yang berasal dari skripsi mahasiswa prodi sastra Indonesia. Namun Jurnal Bahasa dan Sastra saat ini sedang mengajukan proses akreditasi atau penilaian ya, karena yang sebelumnya belum masuk penilaian dari badan penilai dari Dikti, sehingga nantinya ke depan Jurnal Bahasa dan Sastra Indonesia tidak hanya diisi oleh tulisan dari Prodi Sastra Indonesia di Universitas Negeri Padang. Nah, namun nanti juga akan ada penulis-penulis luar yang akan memasukkan tulisannya, naskahnya ke Jurnal Bahasa dan Sastra, dan itu akan diseleksi dan haknya sama dengan mahasiswa dari Prodi Sastra Indonesia, yang mana mereka tidak dibedakan. Ya, jadi mahasiswa dari Prodi Sastra Indonesia tidak lagi mengantongi tiket otomatis untuk dipublikasikan artikelnya di dalam Jurnal Bahasa dan Sastra. Ya. Karena jika semua artikel yang dipublikasi oleh Jurnal Bahasa dan Sastra ini diisi oleh mahasiswa dari satu prodi saja atau dari satu institusi, yaitu Universitas Negeri Padang, itu nilainya tidak akan bisa mendapat nilai yang baik atau maksimal. Maka dari itu, dalam rangka peningkatan mutu jurnal
bahasa dan sastra dan juga peningkatan mutu mahasiswa dari program studi sastra Indonesia, maka dilakukanlah kebijakan ini untuk edisi selanjutnya. Oke. Sejauh ini dapat mengerti apa yang disampaikan barusan? Mengerti, Pak. Ya, mengerti. Jadi mahasiswa yang ingin memasukkan naskahnya ke jurnal prodi sebagai syarat untuk wisuda itu sekarang harus melalui proses review. Jadi naskah itu dimasukkan, direview terlebih dahulu. Jika tidak memenuhi syarat, maka tidak bisa diterima. Dan dengan kata lain, mahasiswa tersebut harus mencari jurnal lain yang sama skopnya atau cakupan jurnalnya, yaitu Bahasa dan Sastra Indonesia, ilmu murni bukan pendidikan ya. Nah, dan harus dipublikasi sebelum mahasiswa tersebut wisuda. Jadi ketika wisudanya misalnya bulan Desember di UNP ya. Jadi sebelum bulan Desember mahasiswa tersebut sudah harus melakukan proses pengumpulan artikel ilmiahnya sebagai syarat wisuda. Sekurang-kurangnya naskahnya tersebut sudah masuk review atau sudah disetujui untuk dipublis dengan beberapa persyaratan tertentu. Jadi bagi mahasiswa yang sedang berusaha untuk menulis artikel untuk dipublikasikan, maka mohon memperhatikan dengan baik jalan-jalan yang akan saya tunjukkan nanti. Oke, secara tampilan ini adalah tampilan dari jurnal kita, jurnal prodi kita. Ya, sebelumnya tidak seperti ini, setelah beberapa kali perbaikan dan ya beberapa kali peningkatan workshop dan lain-lain, hingga akhirnya dihasilkan tampilan seperti ini. Ya, secara umum jurnal ini berbahasa Inggris ya, karena jurnal itu dalam pandangan tim asesor atau akreditasi itu harus terbuka untuk umum. Maksudnya untuk seluruh dunia, tidak hanya masyarakat atau ruang lingkup UNP saja. Jadi untuk menyalurkan aspirasi tersebut, maka jurnal Bahasa dan Sastra menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantarnya. Baik, ya, sekarang kita masuk kepada tata cara untuk mensubmit artikel. Ya, jika kita ingin mempublikasikan artikel di sebuah jurnal, maka kita harus menempuh jalan-jalan, ya, beberapa jalan yang lumayan panjang. Adakah di sini yang sudah pernah melakukan penyerahan artikel atau mempublikasikan artikel ke jurnal di antara yang hadir? Belum, Pak. Belum? Yang sudah? Belum, Pak. Belum, Pak. Yang sudah ada? Bukan yang belum saya tanya. Yang Ya, tetap bersuara rekan-rekan. yang sudah pernah mencoba? Belum ada? Ya, setahu saya Bu Yeni Hayati sering memberi tugas ya mahasiswa untuk memasukkan artikelnya di jurnal ya. Apakah sudah, ya seminimalnya mahasiswa tersebut sudah tahu bagaimana tata cara awal untuk melakukan publikasi jurnal? Oke, jika belum, baiklah kita masuk ke tata cara tersebut. Pertama, kita harus register terlebih dahulu ke jurnal tersebut, ya, ke jurnal yang akan kita tuju. Nah, di sini saya mengambil contoh jurnal prodi kita ya. Contoh pertama jurnal prodi kita, itu jurnal Bahasa dan Sastra. Oke, kalau kita melakukan pendaftaran, apa yang biasanya kita ambil? Register. Ya, register ya, register. Ya. Register itu pendaftaran.
Ya, meregistrasi. Kasih. Ya, kalau di dalam linguistik beda lagi register. Kalau di sosial. Oke, pertama kita klik terlebih dulu, register. Nah, lalu kita mengisi kolom-kolom seperti ini. Nah, ini kan bahasa Inggris. Ya. Lalu apa masalahnya dengan bahasa Inggris? Saya anggap nggak bermasalah ya. Karena ini bahasa Inggrisnya sederhana. Fill in this form to register with resite. Ya, isi formulir berikut. Nah, yang harus kita isi, yang wajib kita isi, yang ada tanda-tanda bintang ini. Username, password, repeat password, validation, first name, dan lain-lain. Oke, kita coba ya. Username, ya. Coba. Ya, coba. Password, coba. Ini namanya captcha ya. Nah, jangan sampai salah mengisikannya. X besar, Y, H, besar 5, 2, X. Nama kita. Nah, Muhammad. Oke. Nah, jika ada nama tengahnya Muhammad Ilham Ade misalnya, beri nama tengah. Kalau nggak ada di saja. Ini nggak penting. Affiliation ini yang penting. Ya. Asal institusi kita, universitas, negeri, ya, lengkap. Universitas negeri, Padang, jangan disingkat, jangan di bahasa Inggris kan. Tetap universitas negeri, ya Padang. Selanjutnya email. Apa emailnya? Misalnya saya. Oke, country Indonesia boleh dimasukkan. Information Indonesia, bahasa Inggris. Nah, dan jangan lupa, kalau kita ingin memasukkan sebagai penulis, kita harus mencentang author. Ini ya, author able to submit items to this journal. Baru kita ambil register. Oh, emailnya sudah pernah dipakai. Lagi email sudah. Oke. B, X, P, A, B, 5. Kalau agak lama loadingnya biasanya berhasil. Ah ya, berhasil. Jika takut lupa, kita save di sini ya. Oke. Nah, kalau sudah begini tampilannya, maka teman-teman sudah berhasil mendaftarkan diri menjadi penulis yang akan memasukkan artikel ke jurnal tersebut. Ya, di sini jurnal bahasa. Selanjutnya apa lagi, Pak? Ya, selanjutnya kita ambil new submission jika ingin memasukkan artikel kita. New submission. Nah, lalu ada banyak keterangan. Ini ada kolom-kolom, kita klik-klik saja. Klik. Nah, ini comment for editor. Jadi nanti ketika naskah kita atau artikel kita dimasukkan ke dalam jurnal tersebut, nanti akan menerima namanya editor atau penyunting ya. Penyunting. Orang ini yang akan bertanggung jawab terhadap naskah kita. Nah, jika ingin menyampaikan sesuatu kepada editor, sampaikan di sini. Misalnya, saya sangat berharap artikel saya dipublikasikan di jurnal ini karena berhubungan dengan persyaratan wisuda. Nah, itu yang paling sering disampaikan komen pada editor.
Ya. Atau jika jurnalnya berbayar ya, kalau tingkatnya sudah tinggi, mohon dipublikasi tanpa bayaran. Ya. Nah, bisa meminta publikasi tanpa harus membayar sejumlah uang. Oke, lalu setelah dicentang semuanya di komen, lalu save and continue ya. Oke, nah di sini kita mengunggah artikel kita. Nah, choose file ya. Pilih artikel kita yang mana yang mau kita sampaikan. Misalnya ini, saya ambil sembarang aja ya. Lalu jangan lupa klik upload atau unggah. Nah, nanti kalau sudah berhasil terunggah, nah, seperti ini dia. Seperti ini. Akan ada nama seperti ini. Jika belum, itu belum terunggah. Step ini jangan sampai salah, jangan sampai tertinggal. Jika tertinggal, maka artikel rekan-rekan mahasiswa tidak bisa masuk atau diterima. Lalu kita klik lagi save and continue. Nah, lalu isikan siapa nama penulisnya, misalnya tadi nama saya. Emailnya apa, masukkan affiliation dan lain-lain. Oke. Nah, terus masukkan title bla 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 bla. Abstrak. Ya. Kata kunci sastra, lisan, analisis, wacana, dan lain-lain. Terus referensi atau daftar pustaka ini wajib juga diisi. Isi aja pokoknya. Kopas dari artikelnya lalu dimasukkan ke sini. Oke. Ingat ya, nah, autor. Nah, tapi kalau autornya lebih dari satu, tambah autornya. Add autor, penulisnya lebih dari satu ya. Nah, itu masukkan. Nah, biasanya artikel mahasiswa itu 2 orang. Yang pertama mahasiswa penulis itu sendiri, yang kedua adalah pembimbing skripsinya. Atau jika artikel itu tidak dibimbing oleh pembimbing skripsinya atau pembimbing apanya, maka siapa yang membantu teman-teman dalam penulisan artikel ini. Misalnya teman yang lain, berarti penulis satu dengan temannya itu. Tidak harus pembimbingnya. Kurang lebih seperti itu. Oke, nah, maka kita lanjutkan. Nah, uploading supplementary files. Ini step keempat, langkah keempat. Jika teman-teman ingin memasukkan lampiran, indeks, tabel, atau lampiran data yang banyak, atau gambar, naskah kuno, mau dimasukkan juga boleh. Ambil di sini, choose file, lalu upload. Jika tidak, ya boleh di skip. Ambil save and continue. Selanjutnya seperti ini. Jika sudah komplit, maka akan seperti ini. Oke, finish. Sub. Nah, kalau sudah dapat pesan seperti ini, submission complete. Proses penyerahan artikel sudah selesai. Thank you for your interest. Terima kasih atas kesediaan saudara untuk mempublikasikan artikelnya di jurnal Bahasa dan Sastra. Oke, untuk melihat perkembangan artikel kita, ambil yang active submission. Nah, kita bisa melihat perkembangannya di sini. Oke, ini judulnya, ini statusnya. Status ini yang akan kita lihat. Kalau masih awaiting assignment, itu masih menunggu untuk diproses. Oke, sampai sejauh ini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu sebelum saya lanjut terlalu jauh? Ya, silakan. Pada bagian Saya ini. mau tanya, Pak. Iya, silakan, Rahma.
itu sebelum kita mengirimkan artikelnya itu kita harus cek dulu plagiatnya, Pak. Iya, sebaiknya kita cek tingkat similaritasnya, Turnitinnya. Kalau tidak, ya nanti editor akan mengeceknya juga sebelum menyerahkannya ke reviewer. Biasanya diberitahu naskah yang saudara kumpulkan tingkat kemiripannya atau uji similaritasnya melebihi batas, misalnya di atas 20%. Nah, nanti akan diberitahu lewat email. Nah, mohon diperbaiki atau dikurangi tingkat similaritasnya. Berikut adalah lampirannya, diberikan seperti itu. Tapi jika teman-teman mempunyai akses untuk melihat atau menguji similaritasnya, juga boleh melakukannya sendiri. Nah, nanti pasti akan dicek kembali oleh editor. Kurang lebih seperti itu. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Iya. Ada lagi yang pernah mengalami pengalaman ini? Pak, saya mau bertanya, Pak. Iya, silakan Nisa. Kalau misalnya kita sudah mengirimkan artikel kita ke jurnal ini kan, Pak, berapa lama waktu untuk diterima atau tidak diterimanya, Pak? Oh iya. Atau Ya, pertanyaan yang baik, Nisa. Itu pertanyaan yang paling sering ditanyakan oleh penulis artikel, termasuk saya sendiri ya. Ya, biasanya kita memasukkan naskah ini kan kita hanya bisa memantaunya lewat sini, active submission-nya aja. Nah, dan jika telah beberapa lama kita masukkan, tidak berubah-ubah juga statusnya, masih segitu-gitu saja, maka kita harus berinisiatif untuk menghubungi tim pengelola jurnalnya. Nah, di mana kita bisa mencarinya? Kita bisa melihat di kolom ini, about ya, ambil kolom about, ambil kontak. Nah, di sini dicantumkan alamatnya, alamat emailnya atau kantornya, atau orang yang bertanggung jawab di sini. Aku di sini nama saya yang bertanggung jawab. Nah, syukur-syukur pihak jurnal itu melampirkan nomor telepon atau emailnya. Nah, kita bisa menanyakannya ke orang tersebut. Nah, cara bertanya ya yang sopan ya. Perkenalkan, saya penulis yang telah memasukkan atau menyerahkan naskah pada jurnal ini. Saya mendapatkan nomor telepon atau nomor WhatsApp Bapak atau Ibu pengelola jurnal melalui kontak di dalam jurnal tersebut. Dalam hal ini saya ingin bertanya mengenai kemajuan atau progres dari naskah saya. Nah, tanyakan seperti itu. Nah, berikut saya lampirkan nomor naskah saya. Lampirkan nomornya, tadi kan ada. Terus tutup lagi di emailnya atau di pesannya. Besar harapan saya Bapak Ibu bersedia membalas atau merespon pertanyaan saya. Terima kasih. Nanti pasti akan dibalas oleh principal kontaknya atau orang yang akan bertanggung jawab. Oke, untuk sebuah publikasi ya, proses dari menerima artikel, mereview, lalu menyuntingnya ke dalam bentuk layout, itu biasanya butuh proses yang bervariasi. Yang paling cepat itu 2 bulan, paling cepat 2 bulan. Nah, ada juga yang 3 bulan, ada juga yang 4 bulan, ada yang 6 bulan. Itu tergantung dari tim jurnal sendiri. Apakah tim jurnalnya itu ready, atau tim jurnalnya kewalahan, atau bagaimana. Ya. Itu tergantung ke dalam kondisi jurnal. Kalau di jurnal bahasa dan sastra di prodi kita, ya ini akan diproses sebelum proses wisuda dilangsungkan. Nah, biasanya seperti itu. Tapi nanti kita tidak mengikuti fase wisuda lagi karena naskahnya sudah secara umum. Kita akan terbit sesuai dengan waktu penerbitan.
Jadi biasanya misalnya di dalam jurnal tersebut dicantumkan frekuensi terbitannya itu 3 kali setahun, Januari misalnya, Januari, Mei, Desember. Nah, berarti kalau kita memasukkan naskahnya bulan Februari, berarti sekurang-kurangnya naskah kita terbit bulan Mei. Nah, jika tidak terbit juga bulan Mei, baru kita kontak orang-orang di sini. Nah, paling cepat kapan kita boleh mengontak orang ini, Pak, ya pengelola jurnal ini? Sekurang-kurangnya 1 bulan setelah teman-teman memasukkan jurnalnya. Jika sebelum 1 bulan itu dianggap kurang sopan. Jika telah 1 bulan, teman-teman boleh menanyakan status artikelnya ke pengelola jurnal. Kurang lebih seperti itu. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi nih, Sa? Baik, Pak. Sudah cukup, Pak. Sudah cukup. Terima kasih, Pak. Iya, sama-sama. Oke, apakah ada pertanyaan lain sebelum kita lanjut ke tahapan-tahapan selanjutnya? Nah, silakan bertanya sepuasnya. Ya. Kalau bagian ini masih untuk mahasiswa yang menulis skripsi ya, yang mau wisuda. Nanti juga ada bagian untuk mahasiswa yang masih kuliah atau memang tugas untuk UTS, UAS-nya untuk mengumpulkan jurnal. Oke. Oke, jika tidak ada pertanyaan, saya cukupkan untuk materi mengumpulkan naskah ya. Nah, sampai sini saya anggap teman-teman tidak mempunyai kesulitan lagi atau tidak ragu lagi bagaimana cara mengumpulkan atau mensubmit jurnal, mensubmit artikel ke jurnal. Oke? Saya anggap tidak ada ya. Oke. Caranya tadi saya rangkum, yaitu teman-teman harus melakukan register terlebih dahulu. Sini ya, register, lalu mengisi data diri, lalu setelah masuk nanti new submission. Oke. Oke. Oke, kita langsung masuk ke materi kedua. Saya catat di sini memahami Sinta dan tingkatan jurnalnya. Sebentar. Oke. Lalu ada pertanyaan lain, bagaimana kalau saya ingin mempublikasikan naskah saya di artikel di jurnal yang bukan jurnal prodi, Pak? Oh, bagus sekali, malah sangat bagus. Dan saya sangat menyarankan kalau teman-teman go public ya, berani untuk bersaing dengan penulis-penulis lain di luar, di tempat yang netral, tidak di Universitas Negeri Padang. Oke, teman-teman dapat melihat di sumber-sumber jurnal yang sesuai dengan tema naskah yang teman-teman bikin, artikel yang teman-teman bikin. Caranya adalah membuka situs sintaristekbrin.go.id. Terlihat di sini? Apakah terlihat? Terlihat, Pak. Ya, ini ya, sintaristekbrin.go.id. Buka situs ini. Nah, Sinta ini merupakan lembaga pemerintah yang khusus untuk menilai publikasi dosen di universitas-universitas se-Indonesia dan mengakreditasi atau memberi pemeringkatan kepada jurnal-jurnal sesuai kualitasnya. Nah, oke. Jadi ini lembaga resmi pemerintah Indonesia di bawah Kementerian Pendidikan. Dulu kementeriannya namanya Ristekdikti ya, sekarang Ristekbrin. Kementerian Riset dan Teknologi. Ya. Oke, untuk melihat jurnal kita klik yang bagian sources. Yang ini ya, sources. Lalu ambil yang jurnal. Yang jurnal. Nah, lalu kita klik. Nah, lalu di sini kita menemukan ada S1, S2, S3 sampai S6. Ya. Lalu kita menemukan di sini ada 5.148 jurnal. Yang artinya
di Indonesia ada 5.148 jurnal yang telah terakreditasi. Arti yang terakreditasi itu jurnal yang diakui oleh Kementerian Pendidikan dan Badan Riset Nasional sebagai jurnal yang telah dikelola dengan baik dan benar dan mempunyai mutu. Nah, itu artinya. Jadi, jurnal bahasa prodi kita sekarang sedang melakukan pendaftaran ke sini dan sedang dinilai. Nah, ya, proses penilaiannya seperti ini. Ya, telah diajukan ke tanggal 30 September kemarin ya. Nah, sekarang sedang proses penilaian. Teman-teman bisa lihat di sini bagaimana progresnya. Sudah lolos desk evaluation. Tanggal 26 Oktober ini sudah mulai penilaian. Nanti bulan Desember akan diketahui hasilnya. Apakah ini akan masuk S1 atau Sinta 1, S2 Sinta 2, S3 Sinta 3, atau Sinta 6. Nah, cara membacanya S1, S2 adalah jurnal yang akreditasi yang mutunya sangat bagus. Ini biasanya jurnal yang telah dikelola secara profesional, orang-orangnya sudah punya kemampuan dan pengalaman yang sangat tinggi, dan ya pokoknya jurnalnya sudah bagus, sudah level internasional lah. Nah, Sinta 3 dan 4, S3 dan S4 ini yang tingkat nasional. Ya, ini tingkat levelnya nasional. Jadi se-Indonesia ini levelnya. Dan 5 dan 6 itu jurnal yang tingkatnya masih kualitasnya masih biasa-biasa saja, masih level regional, ya. Namun sudah diakui juga oleh kementerian. Nah, teman-teman dapat memilih level teman-teman itu di mana. Ya, kalau saya sarankan, kalau teman-teman mahasiswa ingin masukkan naskah ke jurnal, pilihlah Sinta 5 atau 6. Atau kalau memang bagus ya artikel atau naskahnya, bisa juga dimasukkan ke Sinta 4 atau Sinta 3. Tapi peluangnya tentu lebih kecil dibanding Sinta 5 dan Sinta 6. Oke. Apakah saya terlalu cepat menjelaskannya? Tidak, Pak. Tidak, ya. Saya rasa jelas ya. Jelas, Pak. Ya. Oke, di sini kita tidak bisa memilih jurnal ini ya sesuka kita. Kita harus memilih jurnal yang sesuai dengan kepribadian atau tema atau topik dari yang kita teliti. Misalnya kita prodi sastra Indonesia tentu yang terkait dengan bahasa dan sastra Indonesia. Nah, atau teman-teman lebih spesifik, misalnya teman-teman itu masuk ke bagiannya linguistik, pembahasannya itu linguistik ya, dari fonologi, bunyi-bunyian, morfologi, kata, ya sintaksis, kalimat, dan lain-lain, sampai pragmatik, neurolinguistik, dan lain-lain, itu masuk ke linguistik semuanya. Nah, teman-teman tinggal mengklik di sini, lalu menulis linguistik sebagai kata kunci, lalu mengklik tanda kaca pembesar. Search ya, icon search. Ya, teman-teman dapat, ada ya. Oke. Coba kita lihat bahasa. Ya. Kita ingin mencari jurnal yang membahas tentang bahasa ya. Pembahasannya bahasa dengan tingkat Sintanya itu adalah Sinta 6. Lalu kita klik di sini, klik bahasa, lalu yang akan muncul seperti ini. Ada 5. Ada jurnal Bahtera, ada jurnal Lingua, ada jurnal Kalangwan, jurnal pendidikan bahasa Inggris. Nah, ini nggak bisa nih, karena bahasa Inggris. Jurnal pendidikan bahasa Inggris. Berarti hanya 3 jurnal bahasa ya.
Atau teman-teman sastra, pembahasannya itu bidang sastra, filologi. Coba diklik. Nah, ternyata ada 3 ya. Jurnal Bahtera tadi, Jurnal Jentera, ada Kalangwan. Atau lebih spesifik lagi kata kuncinya bahasa Indonesia. Nggak ada ya. Oke. Nah, begitu cara mencari di Sinta ini. Jadi teman-teman tinggal menuliskan apa kajian teman-teman, bahasa, sastra, linguistik. Kalau Sinta 5, ini banyak tentang bahasa. Ada banyak ya. Berarti jurnal bahasa dan sastra Indonesia itu banyaknya di Sinta 5. Nah, teman-teman bisa memilih di sini. Ada Nusa dari Universitas Diponegoro, ada Edukasi Katulistiwa. Ini kalau ada kata pembelajaran bahasa Indonesia, kita harus mengecek lebih dalam lagi apakah jurnal tersebut memang khusus tentang pembelajaran, itu berarti bukan ilmu murni. Sedangkan kalau kita sastra Indonesia itu adalah ilmu murni. Dan kita harus mengecek ke dalamnya. Lalu kita klik, yang keluar seperti ini. Nah, tanpa harus kita masuk ke dalam home atau beranda jurnalnya, kita lihat saja apa saja jenis artikelnya. Nah, di sini peningkatan keterampilan, oh ini pendidikan. Ini sepertinya memang difokuskan kepada pendidikan. Tapi kalau ingin pasti lagi, kita lihat ke dalam jurnalnya. Lalu kita klik website di sini. Nah, akan keluar seperti ini. Oke. Nah, ini tampilan jurnal prodi kita, ini tampilan jurnal edukasi Katulistiwa. Mana yang lebih bagus? Bagus punya orang ya. Kita, Pak. Oh, jurnal kita. Terima kasih, Nis. Iya, sama-sama, Pak. Oke. Ya, lebih bagus kita ya. Oke, kita bisa melihat di mana apa yang dibahasnya di sini. Jadi kita baca ini deskripsi namanya di kolom ini. Jurnal Edukasi Katulistiwa adalah pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Contains mengandung atau memuat the result of scientific works in the form of research result and studies of scientists, scholar, and teacher from language and literature. Harusnya field ya. Ini terbalik. This journal T-nya besar. This journal is published twice a year. Nah, ini 2 kali setahun, bulan Oktober dan April. Tidak ada fokusnya di sana. Nah, makanya kita lihat tentang fokus jurnal itu di sini. Focus and scope. Nah, jadi jurnal ini akan memuat naskah yang membahas tentang linguistik. Nah, berarti naskah teman-teman bisa dimasukkan di sini, Jurnal Edukasi Katulistiwa, karena dia bisa menampung tulisan yang berkaitan dengan ilmu linguistik, baik fonologi, morfologi, sintaksis, sosiolinguistik, semantik, pragmatik, dan teman-teman itu bisa di sini. Bagaimana dengan sastra dan filologi, Pak? Bisa, karena di nomor 7 memuat tentang sastra. Jadi, teman-teman yang tidak ingin memasukkan di jurnal prodi kita, boleh memasukkan artikelnya di jurnal Katulistiwa ini, Edukasi Katulistiwa. Karena secara konten artikelnya ini sama, menerima konten artikel yang ditulis oleh mahasiswa prodi. Cara memasukkannya gimana, Pak? Ya balik ke materi yang pertama tadi. Kita melakukan register, lalu new submission. Isinya sama, nggak akan ada beda. Oke, sampai di sini saya tanyakan terlebih dahulu. Apakah ada yang mau ditanyakan? Pasti sudah ada yang Ada, mengganjal. Pak. Ya, silakan. Yang mana? Saya, Pak. Ya, Intan, silakan.
Boleh nggak Pak kalau kita memasukkan artikel yang sama dengan jurnal yang berbeda? Banyak jurnal gitu Pak. Oh, ya, baik. Pertanyaan yang bagus. Ya, peneliti pemula ya yang baru pertama kali memasukkan artikel ke jurnal itu biasanya seperti itu. Mereka punya satu artikel lalu memasukkan ke banyak jurnal. Ya, misalnya tadi dimasukkan ke Jurnal Bahasa dan Sastra Indonesia, terus dimasukkan ke Jurnal Edukasi Khatulistiwa. Pertanyaannya apakah itu boleh? Tidak boleh. Itu tidak boleh. Itu namanya apa ya? Double publication. Nah, kalau di dalam dunia perjurnalan itu masuknya ke etika publikasi atau publication ethics. Nah, jadi ketika naskah kita masukkan ke satu jurnal, ya kita harus tetap fokus dan stay di jurnal tersebut. Kita nggak serta-merta harus memasukkan ke jurnal lain karena kita tidak sabar. Nah, itu melanggar etika publikasi. Ya. Karena di dalam publikasi jurnal nanti ketika jurnal satu lagi tidak mengetahui bahwa artikel jurnal teman-teman sudah dipublikasikan tempat lain, lalu mereka mempublikasikan juga, maka terjadi double publication. Nah, dan itu bisa berefek ke jurnal yang nomor 2 yang mempublikasikan yang paling terlambat, yang terakhir mempublikasikan artikel teman-teman. Nah, itu merugikan pihak jurnal. Nah, biasanya kalau hal tersebut, biasanya teman-teman akan di blacklist. Penulis ini di blacklist karena melakukan penyerahan atau mengumpulkan naskah ke banyak jurnal. Nah, penulis ini dikategorikan kepada penulis yang nakal. Nah, dan pengelola jurnal biasanya ini Jurnal Bahasa Indonesia itu punya forum. Nah, mereka akan memblacklist. Penulis ini tolong di blacklist untuk tidak diterima naskahnya di jurnal Bahasa dan Sastra Indonesia. Seperti itu. Jadi kita tidak boleh melakukan seperti itu. Kurang lebih itu jawaban. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya. Kalau teman-teman tidak sabar, misalnya kan sering terjadi itu, saya pun sering mengalaminya. Saya menyerahkan naskah ke sebuah jurnal, misalnya ke Edukasi Khatulistiwa ini. Nah, katanya di sini jurnal itu akan dikerjakan dalam 1-2 bulan. Ternyata setelah saya cek 3 bulan, ya itu nggak ada perkembangan apapun. Janjinya 3 bulan sudah masuk proses review, ternyata tidak berubah prosesnya. Lalu saya ingin memindahkan naskah saya ini, ingin mencabut dari sini ya, dan memasukkan ke jurnal lain. Ya, nah, apa yang harus kita lakukan? Kita bisa menghubungi pengelola jurnal tersebut. Nah, kita kontak, lihat kontaknya di sini. Ya. Kalau ada nomor handphonenya atau WA-nya sangat bagus. Jika tidak ada, kita email. Nah, kita email di support kontaknya atau di prinsipal kontaknya. Misalnya nih Henry, nah, kita beritahu bahwa selamat siang Bapak Ibu pengelola Jurnal Edukasi Khatulistiwa. Saya penulis dengan judul naskah bla bla bla. Menyatakan ingin mencabut tulisan atau menarik naskah saya yang saya masukkan di halaman di jurnal saudara. Ya, karena ada alasan tertentu. Maka dari itu mohon untuk tidak dipublikasikan. Atas bantuannya saya ucapkan terima kasih. Kurang lebih seperti itu caranya. Kita email kontak jurnalnya, orang yang bertanggung jawab di jurnal tersebut, kita sampaikan bahwa kita ingin menarik tulisan. Kurang lebih seperti itu. Oke, ada pertanyaan lain? Tidak ada?
Pak. Siapa, Romi? Iya, Pak. Ya, Izin bertanya, silakan. Pak. Ya, silakan, Romi. Tadi kan waktu meng-email apa namanya tuh, Pak? Setelah kita email, apa nunggu balasan dulu atau bagaimana, Pak? Ya. Sebaiknya kita beri waktu 1 minggu untuk pengelola jurnal tersebut untuk mengirim email balasan. Jadi kita tunggu 1 minggu, lalu kita lihat apakah ada email balasan atau enggak. Kalau tidak ada email balasan, berarti pengelola jurnal tersebut ya kita anggap telah melalaikan naskah kita dan kita punya hak untuk mengambilnya kembali. Seperti itu. Jadi setelah 1 minggu tidak ada jawaban, kita boleh mengambil lagi dan kita boleh meninggalkan jurnal tersebut. Kita masukkan naskah kita ke jurnal lain. Begitu etikanya kurang lebih. Baik, terima kasih, Pak. Ya. Nah, satu lagi, biasanya jurnal-jurnal yang sudah terindeks Sinta itu biasanya akan rajin membalas email karena ini jurnal yang sudah dikelola secara profesional. Jadi ketika kita email pengelola jurnalnya, mereka pasti akan membalas dalam waktu 1-3 hari. Atau paling lama itu 1 minggu kalau terlalu sibuk pengelola. Oke, jadi teman-teman sudah tahu sekarang ya bagaimana, pertama tadi bagaimana cara memasukkan artikel atau naskah teman-teman ke jurnal. Yang kedua, memilih jurnal yang sesuai dengan skop atau pembahasan yang teman-teman buat. Nah, dan teman-teman juga sudah bisa memilih tingkatan Sinta berapa yang teman-teman akan pilih. Kalau sesuai saran saya, Sinta 5 dan Sinta 6. Kalau Sinta 3, Sinta 4, naskahnya dipastikan dulu, ditanyakan dulu ke dosennya, Pak, Bu, apakah naskah saya ini punya potensi atau berpeluang untuk dipublikasi di Sinta 3 atau Sinta 4? Jika oke, kata pembimbing atau dosen yang dikonsultasikan tersebut, maka boleh, masukkanlah di sini. Tapi harus siap juga karena semakin tinggi levelnya itu pembedah naskahnya itu akan semakin cerewet dan semakin detail. Nah, kurang titik, koma, salah huruf itu bisa sangat berbahaya. Jadi semakin tinggi tingkatan jurnal ini, maka akan semakin sadis reviewernya. Jadi siap-siap, siapkan mental dan usaha yang kuat untuk melayani permintaan dari reviewernya. Oke? Oke. Oke, untuk materi yang kedua saya rasa sudah cukup. Izin bertanya, Pak. Oh iya, silakan Tris. Sekedar untuk memastikannya saja, Pak. Iya. Kalau seandainya jurnal kita terbit tapi tidak di jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, sebaliknya dengan Katulistiwa, apakah itu sudah sah untuk jadi syarat skripsi, Pak? Misalnya naskah Tris sudah terbit di jurnal, bukan jurnal prodi kita. Iya, Pak. Terbit lain. Di jurnal lain, misalnya jurnal ini ya, mana tadi? Edukasi Katulistiwa. Ya, seperti itu, Tris. Ya, Pak. Pokoknya bukan jurnal bahasa kita gitu, Pak. Iya. Saya sudah terbit ya seperti ini ya. Kita pastikan dulu apakah benar-benar telah terbit. Nah, bagaimana cara memastikannya? Kita lihat di archive ini. Dan kita lihat, ini volume 3 nomor 2 2020. Kita lihat apakah nama judul artikel dan nama penulis kita itu sudah tercantum di sini. Nah, misalnya di sini campur kode nama Tris Fatma. Nah, di sini sudah ada. Nah, itu berarti sudah positif terpublikasi di jurnal lain. Dan pertanyaan kedua, apakah jurnal
proses yang demikian diakui sebagai syarat untuk wisuda, ya itu sangat diakui dan sangat diterima sekali. Bahkan itu termasuk prestasi jika TRIS mampu mempublikasikan naskah atau artikelnya di luar jurnal prodi kita. Jurnal prodi itu adalah jalan kesekian. Dan yang jalan yang paling utama itu sebenarnya harus memasukkan ke jurnal di luar prodi kita. Jadi apakah itu diakui? Ya diakui, sangat diakui, bahkan diapresiasi oleh pihak prodi. Karena itu merupakan prestasi juga bagi prodi, bahwa mahasiswa prodi sudah bisa berkiprah di tingkat nasional. Itu bisa digunakan, Tris. Jangan takut. Oke. Pak, terima kasih atas penjelasannya, Pak. Ya, sama-sama. Ada yang lain lagi? Kira-kira? Sebelum saya lanjut lagi, ini materinya cukup banyak ya. Mungkin sampai pukul 12 ya, kalau cukup. Kalau enggak bisa sampai pukul, entahlah, sampai siang mungkin. Atau berlanjut, saya nggak tahu juga. Kita lihat juga ya. Oke, tidak ada lagi? Ya, kalau tidak ada lagi, kita lanjut ke bagian lain. Nah, kita masuk ke jurnal. Oke. Fokus editorial team. Oke, sekarang saya ingin menjelaskan tentang pengelola jurnal. Jadi jurnal itu dikelola oleh beberapa orang. Dan orang-orang tersebut mempunyai posisi-posisi atau fungsi masing-masing. Misalnya ini di Jurnal Bahasa dan Sastra ya, editor in chief atau kepala redaksionalnya atau apa namanya, penanggung jawab lah. Penanggung jawab untuk Jurnal Bahasa dan Sastra itu ya saya sendiri. Nah, dan nanti akan ada orang-orang lain yang akan mengelola jurnal ini. Yang kedua ada editor. Editor adalah peran untuk menerima, mengelola, memeriksa, pokoknya garda terdepan ketika jurnal menerima naskah. Misalnya teman-teman memasukkan naskah ke jurnal prodi ini, yang menerima pertama ya saya. Ya, saya lihat dulu apakah jurnal naskah yang dimasukkan sudah sesuai dengan permintaan jurnal ini. Jika sudah, saya akan mengopernya ke editor atau menyerahkannya ke editor, orang yang bertanggung jawab atas pengelolaan jurnal ini lebih jauh. Nah, di sini ada beberapa nama yang bukan dari Universitas Negeri Padang, yang dari UNP cuma satu, Ibu Nesa. Itu editornya. Selebihnya dari ada UIN Imam Bonjol, ada Stekip Rokania Riau, ada yang dari Universitas Pamulang, ada yang dari Jambi juga, ya, macam-macam. Jadi mereka tidak kenal teman-teman. Jadi mereka tidak peduli teman-teman mau gimana pun, mau kenal sama saya, tapi ketika sudah masuk ke editor, itu orangnya sadis-sadis. Nah, mereka akan mencoret-coret, akan mengembalikan atau menolak, tidak jadi mempublikasikannya macam-macam. Nah, mereka inilah yang akan mengolah naskah teman-teman. Nah, ketika telah di-scanning naskahnya pertama atau sudah lulus uji Turnitin dan lain-lain, itu nanti naskahnya akan dikirim ke penelaah substansi. Orang yang akan membaca substansi jurnal teman-teman itu, apakah sudah berkualitas atau sudah memenuhi syarat atau belum, itu namanya reviewers. Orang-orang yang akan membedah. Review itu membedah, menelaah. Di sini ada beberapa guru besar, ya, ada 3 guru besar di jurnal kita, di prodi kita, dan ada juga 3 orang doktor. Jadi reviewernya orang-orang yang telah
memiliki kemampuan mumpuni di dalam jurnal tersebut. Oke, jadi inilah susunan tim editorial atau dewan redaksi di Jurnal Bahasa dan Sastra. Nah, nanti ketika naskahnya sudah diperiksa dan dibedah, diberi komentar oleh reviewers ini, sesuai dengan bidang ilmu masing-masing, itu dikembalikan ke editor lagi. Dan editor akan menyerahkannya lagi ke penulis. Tolong diperbaiki sesuai dengan komentar dari editor, dari reviewers. Nah, nanti dikembalikan ke penulis. Penulis setelah memperbaiki dikembalikan ke editor. Dan editorlah yang akan memutuskan apakah naskah itu diterima atau tidak. Jika diterima, ya bersyukurlah. Jika tidak, ya belajarlah dari kesalahan tersebut. Misalnya ya sudah dikatakan untuk memperbaiki ini, tapi teman-teman tidak memperbaiki, ya itu salah teman-teman sendiri. Nah, itulah cara kerja dari Jurnal Bahasa dan Sastra. Jadi ada editor in chief, orang bertanggung jawab terhadap jurnal ini. Lalu ada editor yang mengelola naskah, reviewer yang menilai naskah. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana di jurnal lain, Pak? Ya, kurang lebih sama. Ada editor in chief namanya. Orang yang bertanggung jawab terhadap jurnal tersebut. Lalu ada editor. Nah, ini macam-macam. Ada dari Riau, Malaya, Curtin, London. Nah, ini macam-macam. Terus ada section editor. Lalu ada design and layout. Kurang lebih fungsinya sama dengan apa yang kita punya di jurnal prodi. Oke. Sekian penjelasan untuk tim atau orang-orang yang berada di balik dan pengelola jurnal tersebut. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut lagi? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Tidak, Pak. Tidak. Oke, teman-teman udah tahu ya, berarti pengelola jurnal itu ada bagian-bagiannya tersendiri. Oke, jadi prosesnya itu bertahap dari sini ke sini, balik lagi ke sini, lalu di-approve lagi sini baru dipublikasi. Oke, saya rasa itu nggak terlalu susah ya untuk dipahami. Oke, materi selanjutnya adalah template. Nah, ini momok template editorial. Oke. Kita masuk ke hal yang lebih teknis, template jurnal. Jadi jurnal itu mempunyai template, atau bahasa Indonesianya template ya, atau pola kepenulisan. Nah, jadi setiap jurnal itu punya template dan teman-teman harus mengikuti, jika ingin mempublikasikan naskahnya di jurnal tersebut, teman-teman harus mengikuti template. Nah, biasanya itu dimunculkan di sebelah kanan. Nah, dan teman-teman tinggal mendownload atau mengunduh template dari jurnal tersebut. Nah, klik di sini. Kalau di Jurnal Bahasa dan Sastra ya. Nah, nanti akan diarahkan ke Google Drive. Tunggu beberapa saat. Nah, teman-teman akan melihat template-nya secara umum. Dan jika ingin mengunduhnya, tekan download. Nah, sudah terunduh. Dan kita lihat. Oke, sudah terlihat? Apa yang terlihat? Apa yang keluar di layarnya? Microsoft Word, Pak. Microsoft Word. Sudah tersebar. Oke, ini namanya template jurnal. Jadi template itu semacam apa ya? Semacam bentuk default
bentuk dasar dari jurnal tersebut. Itu nanti yang kita akan ubah. Nah, yang di atas ini nggak boleh kita ubah. Yang kita ubah adalah judul. Nah, di sini. Ini judul. Kita masukkan judul kita. Nah, baca petunjuknya di sini. Cambria ukuran 13, spasi single, spasi 1, tidak lebih dari 10 kata. Ingat, itu aturannya. Jadi yang di dalam tanda kurung ini perhatikan. Itulah yang akan memandu kita dalam menulis judul. Misalnya judulnya seperti ini. Nah, teman harus menulis judulnya seperti itu. Misalnya, analisis wacana dalam berita kriminal, kajian sosiolinguistik. Nah, misalnya seperti itu. Nah, ini sudah sesuai template apa belum ya? Kita lihat. Nah, berapa jumlah katanya? 7 dari, berarti kurang dari 10, sudah betul. Nah, judul itu pendek-pendek saja, jangan panjang-panjang. Karena itulah yang diminta oleh jurnalnya. Dan kita harus ikut aturan dari jurnal tersebut. Oke. Selanjutnya nama kita. Ya, penulis kedua misalnya. Ya, kita tidak boleh mencantumkan gelar akademik atau gelar non-akademik. Misalnya saya udah haji ya. Haji Muhammad Adik, tidak boleh. Atau saya sudah jadi itu datuk. Ya, Muhammad Adik, Datuk Bagindo Maharajo Dirajo. Nah, Rajo Sultan Ameh. Nah, itu tidak boleh dimasukkan. Ya. Atau Bu Yeni Hayati, Bundok Kanduang, Tigo Tali Sapilin. Nah, tidak boleh juga. Atau Dr. Yeni, nggak boleh. Kita hanya boleh memasukkan nama ketika kita lahir. Seperti ini. Nah, lalu affiliation. Affiliation kita di mana? Kita di Universitas Negeri Padang. Nah, full address, alamat, Jalan Prof. Dr. Hamka Air Tawar Barat apa Timur? Barat, Barat. 25132 ya. Sumatera Barat, Indonesia. Nah, seperti ini cara menulisnya. Oke. Lalu corresponding author email. Maksudnya adalah email yang digunakan untuk berkomunikasi dengan pengelola jurnal atau editor nanti. Nah, itu cukup satu email saja. Misalnya saya ya, yang bertanda asterisk di sini. Nah, saya misalnya email saya seperti ini, kabari@gmail.com. Nah, cukup email saya saja. Oke, kurang lebih seperti ini kita membuatnya. Jadi sesuai dengan apa yang diminta oleh jurnal tersebut. Nah, abstraknya apa di sini? Kita lihat apa yang ada di tanda dalam kurung. Abstract must be consist of background. Harus terdiri atas background, latar belakang penelitian, metode, temuan, dan diskusi. Ada 4 di sana dimintanya. Berarti teman-teman harus melengkapi abstrak itu dengan 4 variabel ini. Jangan sampai kurang. Hurufnya apa? Cambria ukuran 11, single spasi dalam bahasa Inggris. Oke. Buatlah abstrak sesuai dengan apa yang sudah teman-teman temukan. Keywords, kata kunci. Kata kunci ini hati-hati, jangan sampai memakai kata kunci yang terlalu umum. Pakai yang spesifik. Misalnya sastra lisan. Atau objek kajiannya misalnya koran Singgalang misalnya.
atau kita memakai teori tertentu, feminis, Marxis misalnya. Nah, seperti itu. Jadi harus spesifik, jangan sastra lisan atau kita tulis sastra aja atau lisan aja. Enggak, harus spesifik. Misal data kita dari koran, kita tulis saja koran. Nah, itu tidak spesifik. Teori kita feminis itu banyak jenisnya. Feminis yang mana? Feminis radikal, feminis konservatif, modern feminis, klasik feminis Marxis, feminis psikoanalisis. Kita harus meletakkannya di keywords ini secara detail. Oke? Nah, begitupun dengan pendahuluan. Nah, ingat, yang di dalam tanda kurung ini yang paling penting kita perhatikan. Pendahuluan berisi tentang review related literature. Artinya ada pembahasan mengenai penelitian terdahulu dan apa keunggulan dari penelitian yang sedang teman-teman lakukan. Jadi apa yang telah dilakukan orang dan apa yang kita lakukan, kita adu di pendahuluan ini. Misalnya di penelitian sebelumnya, kajian tentang ini hanya berfokus kepada ini. Seperti yang terlihat pada kajian tersebut namanya Pamungkas. Pamungkas tahun 2019 yang hanya berfokus kepada bla 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 bla. Nah, pada penelitian lain, Sugiono tahun 2012, bla bla bla, kita sebutkan. Nah, nanti pas terakhirnya, adapun penelitian yang saya lakukan, yang dilakukan di sini berfokus kepada hal ini. Nah, fenomena ini belum banyak disorot oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Seperti itu kurang lebih di pendahuluan, teman-teman. Jadi pendahuluan itu tidak menjelaskan sastra adalah karya kreatif bla bla bla, enggak lagi. Jangan berbicara tentang hal itu di artikel jurnal, tidak diperizinkan. Ya. Oke. Itu di bagian pendahuluan. Lalu masuk ke metode. Nah, kita baca lagi yang di sini. Metode must explain the research type, source of the data, data collection, and data analysis. Jadi 4 ini harus diterangkan. Jenis penelitiannya apa? Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, ya, deskriptif. Disebut kualitatif karena berusaha menjelaskan fenomena yang tidak bisa diukur atau diwakilkan oleh angka. Nah, sumber datanya adalah sumber data, kita jelaskan. Terus bagaimana cara kita mengumpulkan data? Data dikumpulkan dengan cara bla 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 bla. Nah, lalu data, bentar. Habis baterainya. Oke. Data analisis menjelaskan metode apa yang teman-teman pakai di dalam menganalisis data hingga didapatkan pengertian dari data tersebut. Nah, 4 hal itu harus dijelaskan di dalam metodologi. Lalu ada finding and discussion. Finding itu biasanya dimasukkan dalam bentuk tabel. Kalau linguistik lebih baik dalam bentuk tabel. Atau kalau di dalam sastra itu jarang pakai tabel ya. Biasanya langsung penjelas temuan, dibuat sub-sub babnya, misalnya temuan 1, buat anak subjudulnya. Misalnya kekerasan terhadap perempuan di dalam novel Pramudia. Nah, wujud kekerasan pertama adalah kekerasan dalam rumah tangga, kedua kekerasan sosial, yang ketiga kekerasan struktural. Nah, seperti itu. 1, 2, 3, 4 seperti dalam sastra. Nanti masukkan analisisnya di dalam situ. Lalu yang terakhir conclusion atau simpulan. Nah, berdasarkan temuan tersebut, apakah menjawab pertanyaan apakah menjawab tujuan dari penelitian yang teman-teman sampaikan di pendahuluan.
Oke, selanjutnya perhatikan cara membuat referensi. Referensi itu yang disarankan sekarang itu adalah dalam bentuk jurnal. Jadi referensi jurnal nilainya jauh dibanding referensi buku. Jadi sekarang jurnal itu harus 70% dari jumlah referensi. Dan 30% lagi boleh dari buku, proceeding, dan sumber-sumber lainnya. Blogspot dan WordPress gimana Pak? Nggak boleh. Ya. Itu bukan sumber. Oke? Begitulah kurang lebih cara mengapakan template di jurnal. Sejauh ini apakah sudah mengerti atau ada pertanyaan mengenai template jurnal yang sering menjadi momok ya? Apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Tidak ada. Tidak ada? Sudah mengerti ya? Insya Allah mengerti, Pak. Insya Allah mengerti. Oke. Oke, kalau sudah mengerti, kita lanjutkan ke pembahasan lain. Ya. Oke. Ya, sekarang kualitas naskah yang akan direview oleh reviewer ya. Ya, saya tanya dulu, apakah di sini teman-teman sudah ada yang menulis artikel atau naskahnya? Yang ingin ujian kompre sebentar lagi? Ya. Iya, Pak. Siapa yang mau ujian kompre sebentar lagi? Belum, Pak. Belum. Ya. Yang sedang kompre juga harus mempersiapkan artikel ya. Jika tidak, nggak bisa wisuda. Ya. Kan sayang, wisudanya ditunda cuma gara-gara artikel. Nah, selagi ada bedah artikel ini, kita bisa kita bisa mendiskusikan hal tersebut. Apakah ada di sini yang mau atau bersedia menunjukkan draft artikelnya untuk dibedah dan bisa ditonton oleh adik-adiknya, teman-temannya untuk jadi contoh? Tidak apa, jangan takut, nggak masalah. Tris. Ada Tris? Siapa? Ada, Pak. Siapa? Restia, Pak. Restia. Restia? Oh, Restia. Iya, Pak. Yes, Restia bisa share screen? Bentar, Pak. Ya. Coba ditunjukkan naskahnya di Zoom biar kita semua bisa melihat. Kita akan melihat apa saja yang dilihat atau dinilai oleh reviewer di dalam sebuah naskah ya. Nah, dengan tahu apa yang dilihat reviewer, kita tahu atau kita meminimalisasi kesalahan-kesalahan yang kita buat hingga nantinya revisi dari naskah yang kita kumpulkan tersebut tidak banyak revisiannya, tidak banyak salahnya. Ya. Oke, salah seorang dari seniornya ya, Restia, 2016. Iya, Pak. Ya, Resti. Akan menunjukkan sebuah contoh artikelnya ya. Karena Restia mau kompre. Udah kompre? Belum artikel, Pak, tapi masih proposal gitu, Pak. Oh, masih belum proposal. Jadi artikel. Oh, belum jadi artikel. Ya, boleh. Belum, Pak. Ya. Atau ada yang sudah membuat artikel? Kira-kira di sini? Tapi belum ada memasukkan ke jurnal, belum pede atau gimana? Atau ada tugasnya? Ya, kita ambil sebagai contoh aja di sini terlebih dahulu. Apakah ada yang bersedia?
Atau ada file tugasnya kemarin? Nggak ada? Kalau nggak ada, saya ambil sembarang naskah aja ya. Sebentar. Apa ya? Oke, saya akan share screen terlebih dahulu. Oke. Nah, ini salah satu contoh ya. Bisa terlihat di layarnya? Bisa, Pak. Apa yang terlihat di layar? Bisa? Kayak apa, Pak? Beranda artikel tadi, Pak. Ah ya, beranda artikel. Sudah benar ya. Jadi ini contoh artikel yang sudah masuk proses review. Nah, ini di Jurnal Bahasa dan Sastra ya. Ini penulisnya Nawangsih ya. Dan satu lagi Muhammad Ismail Nasution. Mari kita lihat naskahnya seperti apa. Oke. Oke, share screen, naskahnya yang ini. Oke, sudah tampak naskahnya? Sudah, Pak. Oke. Ya, berdasarkan template tadi, apakah sudah sesuai template naskahnya? Yang template sebelumnya bisa dilihat? Sudah, Apakah? Pak. Nah, ini sudah ya. Nah, karena sudah menyesuaikan template. Berarti kalau sudah sesuai template itu tidak masalah lagi. Berarti tinggal di review isi artikelnya lagi, substansi artikelnya. Apakah sudah sesuai persyaratan yang diajukan oleh jurnal atau belum. Nah, nanti biasanya reviewer itu mengerjakan review itu seperti ini. Nah, mereka akan mengetik review di sini, lalu mengklik track change, lalu akan mengomentari. Nah, ya. Oh, kayak gitu. Oke, jadi dilihatnya judulnya. Nah, misalnya konflik sosial dalam novel Ivana Van Dijk dalam karya Risa Saraswati. Ya, misalnya judulnya kurang spesifik. Nah, judul artikel kurang spesifik. Nah, perbaiki. Nah, seperti itu. Atau di dalam judul tidak terlihat permasalahan. Nah, kalau di dalam artikel ini, judulnya sudah menampakkan permasalahan yang dibahas, yaitu konflik sosial. Nah, objek penelitiannya Pak Ivana Panda. Seharusnya ini tidak menuliskan judul pengarangnya, tapi apa teori yang dipakai. Misalnya, ya, pendekatan sosiologi
sastra. Nah, begitu lebih baik dibanding mencantumkan nama penulis novel ini. Oke? Nah, selanjutnya reviewernya akan melihat abstraknya. Nah, abstrak itu kan sudah ada aturannya. Abstrak itu harus memuat 4 hal. Tujuan penelitian, terus apa namanya? Metodologi, terus temuan dan pembahasan. Nah, tujuan penelitiannya apa? The purpose of the study 1, 2. Nah, seperti ini. Ada 3 ya temuan penelitiannya. Nah, temuan tujuan penelitian udah jelas. Lalu metodologi. Nah, di sini nggak ada metodologi. Ya, lalu nanti dikomentari sama reviewernya. Cantumkan metode penelitian dalam abstrak. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya hasilnya apa? Oh, ada ya di sini metodenya. Nah, tapi kurang lengkap ya. Nah, terus hasilnya apa? Result of the research in the form of social conflict, cause social conflict, bla bla bla. Nah, tidak jelas hasilnya. Hasil atau temuan belum jelas. Nah, jelaskan lagi. Oke. Kurang lebih seperti itu kerja reviewer. Jadi teman-teman untuk mengurangi komentar-komentar dari reviewer, kita harus mengetahui bagaimana sebuah judul yang bagus. Nah, yang tadi apa yang saya sarankan? Judul itu harus mencantumkan apa permasalahan penelitian, lalu objek penelitian, lalu kalau bisa teori penelitian atau riset. Oke? Nah, kalau itu sudah jelas, nah, tidak akan dikomentari lagi. Lalu abstrak itu terdiri atas 4 bagian. Apa aja? Masalah atau tujuan penelitian, metodologi penelitian, hasil penelitian, implikasi penelitian. Ada 4. Nah, di sini yang jelas baru tujuan penelitian, yang lain-lain ini belum jelas. Lalu dicoret. Tolong dijelaskan lagi. Lalu di bagian pendahuluan. Nah, seperti yang saya sebutkan, nah ini yang paling sering ditemukan di dalam kepenulisan mahasiswa. Salah satu bentuk karya sastra adalah novel. Menurut Takwim dan Pahlawan, novel adalah bla 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 bla. Nah, ini nggak boleh lagi ada. Hilangkan. Lalu dikomentari, hilangkan bagian ini. Tidak penting. Ya. Lalu nanti di review bagian bawah, apakah di sini ada pembahasan tentang bagaimana sastra populer tersebut dibahas orang. Nah, di sini nggak ada. Nah, di sini cuma ada 1 Saputri. Lalu dikomentari lagi. Pembahasan penelitian lain belum memadai. Masukkan sekitar 5 penelitian terkait di pendahuluan. Seperti itu. Nah, lalu tujuan penelitiannya juga belum tampak. Nah, komentari lagi sama reviewer. Tujuan penelitian belum diungkapkan secara sempurna. Nah, silakan ditegaskan kembali. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi di bagian pendahuluan itu yang ditanya. Apakah ada penelitian-penelitian sebelumnya? Nah, kita ambil dari jurnal. Ya. Bagaimana cara ngambilnya, Pak? Ya, mudah aja. Melakukan kajian pustaka ya namanya. Kita buka di mana? Di Google
Di Google Scholar ya. Kita buka Google Scholar. Nah ini. Tadi penelitiannya apa? Konflik sosial dalam novel. Kita cari. Nah, kan banyak nih Pak, yang mana yang bisa kita ambil? Ya, kita ambil yang 10 tahun terakhir atau kalau bisa 5 tahun terakhir. Nah, kalau 5 tahun terakhir berarti rentang khusus 2015, 2020. Semakin update, semakin baru penelitian tersebut, semakin tinggi nilainya. Kita telusuri. Kita ambil yang sesuai dengan, yang paling berkaitan dengan penelitian kita. Nah, ini sosiologi sastra. Ini masuk nih, ambil satu, download. Nah, konflik sosial, ini baru nih, download. Nah, ini baru, ambil. Konflik sosial, konflik sosial, konflik sosial. Ada banyak caranya yang untuk memilih jurnal itu. Misalnya kita mengambil yang berbeda teorinya. Misalnya ini sosiologi sastranya siapa teorinya. Kalau ini perspektif George Simmel. Kalau ini Lewis A. Coser. Nah, bisa kita, ini kan berbeda nih teorinya, pendekatannya. Kita ambil ini, kita ambil ini. Kita masukkan ke dalam naskah kita. Oke. Kurang lebih seperti itu cara reviewer memandang tulisan dari teman-teman yang teman-teman masukkan. Oke. Sebelum masuk lebih jauh, sampai pendahuluan ini, apakah ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Sebelum jauh ya. Sampai di sini, apakah ada yang mau ditanyakan? Silakan berkonsultasi. Pak, saya mau bertanya, Pak. Iya, silakan. Kan itu tuh kan sudah di review sama udah di Halo? Hilang sinyalnya nih. Oh, hilang sinyal. Iya, ya. Ulangin. Kan yang itu kan artikel kita kan sudah dikomentari oleh Reviewer. sudah direview yang mana yang salah kan Pak? Iya. Terus sudah kita perbaiki. Bisa kita kalau misalnya kita langsung kirim lagi itu berarti bertambah waktu untuk penerbitannya Pak? Ya bisa bertambah. Ya. Berarti reviewers tuh ngirim lagi ke kita artikelnya. Bukan reviewer yang ngirim. Reviewer mengirim ke editor, editor yang mengirimkan ke penulis. Nah, jadi semua hubungan antara jurnal dengan penulis itu melalui editor. Reviewer itu pihak yang berhubungan sama editor aja. Dia nggak berhubungan sama penulis. Jadi hasil reviewnya itu dijamin netral, bebas kepentingan. Jadi nanti ketika ini dikirim ke reviewer, ini namanya ini dihilangkan. Ini dihilangkan. Jadi nggak tahu reviewer ini punya siapa naskahnya. Jadi komentar yang diberikannya itu tidak tebang pilih, bebas kepentingan, dan lebih objektif. Editor akan mengirimkannya seperti ini, tanpa ada nama penulis. Jadi memang naskahnya saja yang dilihat. Lalu dikomentari seperti ini. Ya, bagian dari apa namanya? Ini namanya korespondensi, Nisa. Jadi naskah diperbaiki lalu dikirim di editor berhubungan dengan penulis, itu namanya korespondensi di dalam jurnal. Dan itulah nilainya yang paling penting di dalam penulisan jurnal. Jadi ketika kita mendapat masukan terhadap tulisan kita, nah itulah nilai yang paling penting di dalam semua kerja penerbitan jurnal ini. Jadi jangan masalah dipublikasi atau dimuat atau tidak, itu masalah belakangan. Tapi yang paling penting, kita mendapat masukan dari orang di luar tentang naskah kita. Itu yang paling penting. Itulah yang membuat naskah kita berkembang, pengetahuan kita berkembang, dan cara pandang kita menjadi lebih luas. Dengan gitu, kemampuan teman-teman akan terupgrade. Begitupun dengan teman-teman mahasiswa yang masih 2019, 18.
Jangan takut ketika diginikan oleh reviewer, biasa saja. Semua orang pernah diginikan. Baik guru besar maupun mahasiswa, semua orang pernah diginikan. Jadi jangan takut. Semua orang pernah salah. Ya. Jadi yang membedakan orang lain dengan kita ya apa respon kita. Apakah kita baper dengan coret-coret dari reviewer ini atau kita akan memperbaikinya sesuai permintaannya. Di sanalah yang membedakan kualitas kita dengan orang lain. Kalau kita dapat memperbaiki dan menjawab tantangan ini, insya Allah naskah kita akan dipublikasi setelah kita merevisinya. Biasanya naskah yang telah dikomentari itu kemungkinan diterbitkannya itu semakin besar. Bisa dibilang 50%-nya sudah bisa dipublikasi. Kalau teman-teman melakukan revisi itu 80% pasti akan dipublikasi. Tapi 20% lagi tergantung hasil revisinya. Diminta A tapi dilakukan Z ya jangan seperti itu. Itu tetap ditolak. Tapi kalau mengikuti instruksi dari apa yang dikatakan review ini, itu insya Allah akan dipublikasi. Oke, kurang lebih seperti itu, Nisa. Ya, baik Pak. Terima kasih Pak. Oke. Jadi untuk teman-teman untuk menulis pendahuluan jangan salah lagi ya. Jadi pendahuluan itu sebenarnya cuma memuat berapa hal? 3 hal kalau nggak salah saya. Yang pertama apa masalah yang teman-teman temukan, yang masalah dan tujuan ya, masalah lalu tujuan penulisan, tujuan penelitian. Yang kedua itu penelitian-penelitian orang yang dilakukan sebelum kita yang berhubungan dengan masalah yang kita teliti. Terus yang terakhir kita ungkapkan beda penelitian kita dengan penelitian orang-orang yang terdahulu. 3 itu aja. Masalah tujuan, penelitian sebelumnya, dan apa keunggulan atau apa yang kita lakukan, apa beda dari penelitian kita dengan penelitian orang lain. Oke, jelas ya di pendahuluan? Atau ada yang mau ditanyakan lagi? Yang 2019 ada? 18? Yang hadir? Ada ya sepertinya. Ada Oscar nih. Ya, Abni Mawadah 2000 ya banyak. Oke. Kurang lebih kalau menulis pendahuluan 3 poin tadi, jangan sampai lupa. Yang lainnya boleh ditinggalkan, tapi yang 3 ini yang paling wajib. Karena itulah yang akan dibahas oleh reviewer. Oke, selanjutnya metode. Metode ada berapa tadi? Ada 4 hal. Yang pertama jenis penelitian. Nah, di sini nggak ada diungkapkan. Ini jenis penelitiannya apa? Nanti dikomentari jenis penelitian. Cantumkan jenis penelitian. Nah, terus kita nggak harus memasukkan ini seperti ini. Definisi-definisi seperti ini nggak penting di dalam artikel. Nah, lalu jenis penelitian, lalu pengumpulan data. Bagaimana cara mengumpulkan data? Nah, ini kan mengumpulkan datanya tekniknya seperti ini yang dilakukan. Jadi ini caranya adalah pengumpulan datanya. Apa nama metode dalam mengumpulkan data seperti ini? Ini namanya close reading misalnya. Atau pengumpulan datanya dengan cara dokumentasi atau pengamatan, observasi. Pengumpulan data itu ada banyak ya, ada interview, ada FGD, ada survei, ya, atau telaah pustaka. Nah, itu harus dicantumkan. Nah, ini misal kurang jelas. Nah, dikomentari lagi cara pengumpulan data belum jelas. Terus analisis data belum jelas lagi. Cara analisis data belum jelas. Nah, seperti itu di metode. Jadi metode itu harus jelas-jelas apa jenis
dan pendekatan penelitian. Yang kedua, cara pengumpulan data, cara analisis data, dan teori yang teman-teman gunakan. Nah, itu disampaikan di dalam, kalau bisa 2 paragraf aja. Nah, kalau 1 paragraf terlalu sedikit, 2 paragraf. Jadi untuk metode boleh 2 paragraf. Oke. Untuk subbab metode sudah ada yang paham atau belum paham penulisan subbab metode? Ada pertanyaan kira-kira? Apa tadi Pak, jenis di dalam metode itu jenis penelitian, Ya, pengumpulan data. jenis penelitian. Ya, penelitian ini penelitian kualitatif. Nah, jelaskan kenapa ini penelitian kualitatif, bukan teorinya. Karena penelitian kualitatif berubah. Jelaskan, penelitian ini termasuk penelitian kualitatif karena bla 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 bla. Nah, terus yang kedua, teori yang dipakai. Teori yang digunakan di dalam atau teori yang dirujuk di dalam penelitian ini adalah teori bla bla bla. Terus yang ketiga, metode pengumpulan data. Nah, data dikumpulkan melalui cara ini. Nah, sumber data adalah ini. Nah, terus yang terakhir, analisis data. Analisis data dilakukan dengan cara interpretasi kah, atau analisis isi kah, atau bagaimanakah. Teman-teman wajib menjelaskannya. Jadi 4 kategori tersebut harus ada di metode. Oke, Nisa? Baik, Pak. Oke. Nah, selanjutnya hasil dan pembahasan. Nah, ini adalah inti dari segalanya. Nah, hasil nilai utama dari naskah kita itu ada di hasil dan pembahasan. Nah, ya, hasil itu adalah temuan dari penelitian kita. Nah, lalu ada strategi-strategi tertentu bagaimana menampilkan temuan kita itu agar mudah dicerna oleh pembaca. Ya, kalau di dalam linguistik biasanya itu pakai tabel atau diagram atau bagan. Nah, kalau di dalam sastra biasanya pakai subbab-subbab seperti ini. Nah, jadi tergantung pertanyaan penelitiannya. Pertanyaan penelitiannya pertama adalah bentuk konflik sosial. Yang kedua, penyebab konflik sosial. Lalu kita lihat berarti dia membagi atas 2 subbab, yaitu bentuk konflik sosial. Lalu nanti di bawahnya ada penyebab konflik sosial. Seperti ini. Lalu di subbab ini ada poin-poin lagi yang menjelaskan tentang bentuk-bentuknya, itu kemiskinan, kejahatan, disorganisasi keluarga, generasi muda, dan lain-lain. Seperti ini ya. Ini penjelasannya sudah bagus. Di sini yang belum terdapat itu bagian pembahasan. Pembahasan ini sering sekali diartikan salah oleh beberapa orang penulis. Mereka mengatakan pembahasan itu adalah ini. Ini bukan pembahasan. Pada kutipan tersebut terlihat dampak konflik sosial menimbulkan harta benda korban bla bla bla. Bukan, pembahasan itu bukan itu. Pembahasan itu adalah hasil temuan kita ini kita bandingkan dengan apa pembandingan dengan temuan penelitian lain. Nah, misalnya salah satu penyebab konflik sosial adalah hilangnya harta benda dan korban manusia. Nah, temuan di atas sama dengan temuan yang temuan dari penelitian Haryono tahun 2020 yang juga menemukan hal yang sama, bahwa hilangnya harta benda dan korban manusia menciptakan konflik-konflik. Nah, namun konflik ini bla bla, jelaskan juga perbedaannya. Di pembahasan itu bagaimana kita melakukan pembandingan. Nah, pembandingan itu bisa hasilnya sama, berbeda,
sama dalam perbedaan atau berbeda dalam persamaan. Bisa 4 nih kemungkinannya. Bisa sama sekali penemuan kita, atau bisa berbeda sekali, atau ada samanya tapi banyak bedanya, atau banyak bedanya tapi ada samanya. Nah, itu yang disebut dengan pembahasan. Nah, jadi inti pembahasan itu adalah penelitian lain. Makanya di dalam menulis atau menulis artikel, kajian pustaka atau kajian penulis lain itu kedudukannya sangat penting di dalam penulisan kajian kita ini. Jadi teman-teman harus sering-sering mengunjungi Google Scholar tadi untuk mendapatkan penelitian yang menjadi rujukan. Oke. Pada bagian hasil dan pembahasan, ada yang mau ditanyakan? Kira-kira? Halo, ada orang? Apakah sudah jelas? Atau ada yang mau ditanya? Sudah? Sudah, Pak. Yang angkatan 2019 belum ada suaranya? Ada 2019? Ya, Pak. Nah, ya. Kira-kira mengerti nggak apa yang dijelasin tadi? Kurang lebih. Atau bahasanya terlalu tinggi? Kurang lebih, atau ada yang mau ditanyakan? Silakan, jangan malu. Jangan malu, jangan ragu, jangan takut. Saya nggak makan orang lagi. Atau boleh juga ditanyakan kalau kami yang belum menulis skripsi gimana Pak ya? Tapi disuruh menulis artikel. Gimana? Ada yang seperti itu? Kira-kira? Mereka belum ada tugas skripsi, belum masuki fase menulis skripsi, tapi sudah disuruh oleh dosennya untuk menulis artikel. Apakah itu bisa? Ya bisa. Ya, itu namanya mini research. Ya, mini riset. Jadi teman-teman yang belum memasuki fase melakukan tugas akhir atau menulis skripsi, teman-teman juga bisa menulis artikel ini. Caranya yaitu ya teman-teman melakukan skripsi kecil-kecilan. Ya, anggap aja simulasi sebelum memasuki dunia perskripsian. Jika teman-teman sudah biasa menulis ini, dunia perskripsian itu enggak akan menjadi momok lagi. Ya. Kurang lebih caranya sama ya teman-teman, menentukan dulu apa yang mau dibahas. Ya, kalau di sastra ya biasanya itu ya kita harus menemukan dulu objek penelitian kita atau karya sastranya. Bisa novel, bisa puisi, bisa drama, atau macam-macam. Ya. Sastra lisan juga bisa. Lalu kita baca itu, lalu kita temukan masalahnya. Nah, masalah itu apa di dalam sebuah kajian? Masalah itu perbedaan antara teori dengan realita. Itu yang disebut dengan masalah. Jadi nanti kalau ditanya apa masalahnya? Ya, sesuatu yang nggak ada bedanya teori sama realita ya nggak ada masalah. Ya. Jadi kita tentukan masalah terlebih dahulu, apa yang ingin dikaji. Misalnya teman-teman melihat ketimpangan sosial di dalam karya novelnya Pramudia, atau sindiran politik di dalam karya Seno, Gumira, itu juga bisa. Lalu teman-teman kumpulkan kutipan-kutipan yang berhubungan dengan topik atau permasalahan tersebut. Nah, seperti ini dikumpulkan. Dikumpulkan, nanti setelah dikumpulkan lalu diklasifikasikan menurut teori. Nah, ini menurut teorinya klasifikasi bentuk sosial itu, konflik sosial itu ada kemiskinan, kejahatan. Nah, menurut teori yang teman-teman pilih, klasifikasi
ketimpangan sosial itu apa-apa aja. Nah, lalu teman-teman masukkan kutipannya di sini. Nah, lalu tulislah seperti ini. Ada kata pengantar analisis, ada kutipan di dalam novel, lalu ada interpretasi dan deskripsi. Jadi kutipan itu sebenarnya ini loh, pengertiannya ini. Nah, merujuk ke sini. Ya. Jadi apakah mungkin mahasiswa yang belum menulis skripsi bisa menulis artikel ilmiah? Oh, sangat mungkin. Ya. Karena menulis artikel ilmiah tidak perlu melakukan skripsi-skripsian, tidak perlu menunggu skripsi-skripsian. Pak. Oke, ya. Pak, izin bertanya, saya Restia. Iya, silakan. Jika kajiannya filologi dan penelitiannya itu adalah tentang ahli aksara dan ahli bahasa, ya. Di hasil pembahasan itu nanti yang digambarkannya itu seperti apa ya, Pak? Oh, kalau filologi ya? Iya, Pak. Ya, kalau filologi, kalau di bagian hasil, ya itu nanti kan dalam penelitian filologi itu tergantung Restia mau memakai teorinya siapa. Ya, misalnya teorinya Tibaroro. Ah ya, misalnya ya, filologi itu ahli aksara itu kita mencantumkan deskripsi penting tentang teksnya itu. Ya, Pak. Apa namanya, kertasnya, kapan ditulis, bla bla. Nah, itu sebagai temuan Resti. Oh, itu sebagai temuannya, Pak. Nah, dan terakhir bagaimana bentuk ahli aksaranya. Nah, ahli aksaranya. Nah, lalu di bagian pembahasannya, itu di bagian temuan ya, hasil dan temuan, hasil atau temuan. Di bagian pembahasannya nanti Resti mencari penelitian yang kurang lebih sama dengan yang Resti lakukan. Misalnya ahli aksara tapi objeknya berbeda. Objek naskahnya berbeda ya, Pak? Objek naskahnya berbeda. Lalu apa yang ditemukan orang itu? Ternyata ahli aksaranya dilakukan dengan teknik begini, sedangkan Restia melakukan teknik begini. Teknik yang dilakukan peneliti itu apa kelebihannya? Atau apa kekurangannya menurut Resti? Menurut Resti, yang teknik yang Resti lakukan itu di dalam pengalih aksaran itu lebih spesifik atau lebih valid untuk mengalih aksarakan, sebutkan di sana, karena ini keuntungannya, sebutkan di sana. Adapun di kajian lain orang melakukan ini juga, tetapi tidak dilengkapi dengan teknik lanjutan seperti ini. Kita banding-bandingkan seperti itu aja, Resti. Jadi, iya, Pak. Jadi didapatkan nanti sebuah elaborasi temuan bahwa ternyata penelitian-penelitian tentang ahli aksara itu sudah banyak dilakukan orang, tapi tekniknya berbeda-beda. Teknik yang paling lazim digunakan adalah ini, teknik yang jarang sekali digunakan adalah ini. Keunggulan teknik ini adalah seperti ini. Kekurangan dari teknik ini adalah ini. Tapi dari sebanyak-banyak teknik itu, kita dapat menyarankan teknik yang cocok. Teknik ini cocok untuk naskah, objek naskah seperti ini. Teknik ini cocok untuk objek naskah yang menggunakan aksara Arab Melayu. Ini aksaranya Latin, ini aksaranya Romawi, atau ini aksaranya hieroglif. Macam-macam kan? Jadi kita sampaikan seperti itu. Itu di bagian pembahasannya. Kalau sudah seperti itu, Restia menulis artikelnya nanti, saya yakin itu bisa dipublikasikan di Sinta 3, 4, bahkan Sinta 2 juga menerima hal-hal seperti itu. Karena penelitian filologi itu sangat langka ya, dan karena sangat susah, tidak semua orang bisa melakukan penelitian filologi. Ya, karena membaca huruf-huruf klasik, Arab Melayu, dan lain-lain itu membutuhkan kemampuan khusus. Jadi itu penelitian yang sangat bagus menurut saya, filologi. Dan langka. Ya, Pak. Makasih ya, Pak. Ya, sama-sama. Oke. Untuk bagian simpulan lagi. Simpulan itu bukan merangkum ya. Ini namanya merangkum apa yang kita temukan. Ini salah. Jadi
kita komentari seperti ini. Ini bukan simpulan, ini adalah rangkuman. Ya. Jadi simpulan itu apa? Simpulan itu adalah bagaimana temuan yang kita lakukan, temuan penelitian kita itu kita hubungkan dengan pertanyaan penelitian atau tujuan penelitian kita tadi. Apakah tujuan penelitian kita terjawab atau tidak, atau bagaimana kedudukannya. Itu yang kita sampaikan di simpulan dan bagaimana implikasinya terhadap penelitian di bidang tersebut. Jadi bukan merangkum seperti ini. Nah, jadi kalau begini misalnya konflik sosial di dalam novel Ivana Van Dijk karya Lisa Saraswati menunjukkan warna yang cukup berbeda dengan penelitian konflik sosial di novel-novel lain. Konflik sosial di sini kebanyakan dipicu oleh faktor-faktor ini dan dalam bentuk seperti ini. Dijelaskan seperti itu di simpulannya. Diharapkan penelitian selanjutnya bla bla juga boleh diberi saran. Nah, kalau rujukan seperti ini ya, karena di Jurnal Bahasa dan Sastra masih memakai EPA, itu memakai per abjad. Jadi A, 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 B, 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 C, C, D, D, ya seperti ini. Nah, ini cara menulis rujukan. Dan saat ini menulis rujukan itu sudah ada softwarenya. Nah, nanti kita bisa bicara tentang software itu nanti. Oke, untuk simpulan dan rujukan, apakah ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Sudah cukup atau bagaimana? Cukup, Pak. Cukup. Oke, kalau sudah cukup berarti materinya sudah saya anggap sudah selesai ya. Oke, di kolom chat saya lampirkan daftar hadirnya bagi teman-teman yang sudah hadir dan menyimak ini. Dan ya, saya harap teman-teman dapat mengerti apa yang telah saya sampaikan tadi dan dapat mengaplikasikannya ke depan. Baik mau memasukkan naskahnya di Jurnal Bahasa dan Sastra atau masukkan di jurnal lain. Nah, yang paling penting teman-teman membuat naskah yang berkualitas terlebih dahulu sebelum memasukkan. Nah, dan jika ada teman-teman yang ingin difasilitasi atau dikonsultasikan naskahnya, boleh menghubungi pihak prodi melalui saya atau Bu Yeni, atau ke saya aja lah, Bu Yeni terlalu sibuk, untuk dikonsultasikan sebaiknya naskah ini dimasukkan kemana, atau naskahnya direvisi terlebih dahulu dan lain. Oke, mungkin sekian dari presentasi dari saya. Ada Bu Yeni? Tidak ada lagi. Oke, mungkin Bu Yeni sudah meninggalkan kita. Saya beri waktu 5 menit untuk sesi tanya jawab jika masih ada. Atau 3 pertanyaan juga boleh. Silakan. Apakah ada? Tidak ada? Tidak, Pak. Oke, kalau tidak ada, kembali saya ingatkan kepada rekan-rekan mahasiswa yang sedang menulis skripsi, mengerjakan skripsi, jangan lupa untuk mempersiapkan artikelnya untuk dipublikasikan. Jika tidak, nanti tidak bisa wisuda. Nah,
jauh-jauh hari saya memberitahu ini ya, agar teman-teman tidak mengalami kesulitan. Dan mahasiswa tingkat 2018-19 yang belum menempuh skripsi juga bisa menulis artikel dan mempublikasikannya jika telah selesai. Jika ingin bantuan, saya bersedia memfasilitasinya untuk memberikan pembimbingan. Oke, mungkin sekian untuk sosialisasi dan asistensi hari ini. Banyak salah, banyak kekurangan dari saya ucapkan mohon maaf. Ya, terima kasih sekali lagi ya bagi yang telah menyempatkan hadir untuk acara hari ini. Semoga teman-teman dapat menyampaikan hal ini ke teman-teman yang tidak hadir dan ke rekan-rekannya yang berhalangan hadir, agar nanti kualitas dari naskah yang ditulis oleh mahasiswa prodi kita itu bisa terpublikasi di jurnal manapun se-Indonesia. Baik, demikian saya undur diri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.